ketika kita merdeka tahun 1945, Palestina pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat penuh yang merdeka. Bahkan ya, ketika Indonesia belum memproklamasikan diri tahun 45, tokoh mufti besarnya membantu untuk menyuarakan bahwa Indonesia akan merdeka di radio mana? Radio Berlin, Jerman. Inilah kenapa kemudian Indonesia memiliki hubungan yang sangat sentimental ketika isu Palestina disebut. Ada yang mengatakan, loh Palestina kan sudah menjadi negara, kenapa harus kita tetap menyuarakan Palestina merdeka? Ya, secara de jure internasional, Palestina diakui sebagai sebuah negara. Tapi secara de facto, Palestina Belum bisa dibilang merdeka penuh, Mas. betul, belum bisa dikatakan sebagai negara berdaulat penuh. Saat ini yang gue lihat, upaya Israel total dalam konteks hubungan Israel-Palestina itu adalah mendirikan negara Israel tanpa Palestina. Iya, negeri Israel, Israel Raya. Nggak cuma Gaza di barat juga, sampai ke Suriah dan Lebanon juga. Lebanon juga. Ada program namanya itu Abraham Accord. Intinya itu menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan negara Islam. Dan Indonesia, gue baca di analis Israel gitu ya, Indonesia dianggap adalah crown jewel-nya. Apa itu crown Kota jewel? permatanya. Jadi kalau bisa menarik Indonesia ke Abraham Accord, mengakui Israel, legitimasi Israel akan kuat. Kan pernah Mas waktu itu di Bahrain tahun 2021, itu ada konferensi dialog geopolitik sebagai Menhan, Pak Prabowo datang, delegasi Israel nyamperin Pak Prabowo di fotonya heboh di Israel, Mas. Jadi mereka itu sangat memimpikan Indonesia itu mengakui Israel, Mas. Makanya kita harus hati-hati. Dalam konteks Israel-Palestina, sikap kita jelas. Dan itu dipertegas oleh Prabowo Subianto. Dan gua agak cukup kaget ketika Prabowo Subianto memilih rute dengan sangat lugas, dengan sangat berani istilah gua, di kancah internasional untuk mengkritik negara muslim, untuk mengkritik negara barat, dan menyuarakan penuh dengan narasi yang agak berbeda, Cak, untuk terkait konflik two-state solution Palestina-Israel, yang dimana memang kita mensyaratkan mutlak Palestina merdeka dulu. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Banyak negara bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oke, sahabat sekalian, setelah di episode ngutik sebelumnya kita sudah membahas mengenai isu trivial nih. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang serius dan juga sensitif. Terlebih isu ini juga kerap kali disuarakan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto yang cukup kencang menyuarakan isu ini yaitu mengenai kemerdekaan Palestina. Langsung aja seperti biasa di Ngutik saya akan ditemani dengan teman diskusi saya. Di sini sudah hadir Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab dan Mas Icang. Halo, Neng, Cang, Mas, Neng. rambut krimis itu. Yoi. Yoman. Sehat ya. Alhamdulillah, tetap Oke. waras. Tetap. Baik Mas Aab dan Mas Icang, tadi di awal saya sempat menyinggung mengenai Presiden Republik Indonesia begitu kerap sekali menyuarakan isu mengenai kemerdekaan Palestina begitu Mas. Nah, isu ini tuh puncaknya begitu ya minggu lalu ya. Pertemuan Presiden Prabowo ini dengan Presiden Macron. Nah, di sini tuh intinya bahwa kemerdekaan Palestina itu syarat mutlak Indonesia akui.
Israel. Tapi di situ nih saya mau menjabarkan sedikit lah narasi yang diucapkan oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini cukup menuai pro dan kontra tentu saja, apalagi yang saya lihat di media sosial, rame banget isu ini gitu. Yang kemudian saya ingin ulik langsung ke Mas Aab ini Maya. Oke. Nah itu mumben loh Cang. Biasanya kan kalau Neng Tia mau buka langsung dilempar ke lu Mas Cang. Aab lebih punya kredensial dibanding saya soalnya. Disclaimer ini ya, kalau saya Neng Tia itu nggak punya latar belakang HI sama sekali. Ya bisa dibilang cuman pengamat partikelir dari pinggiran aja. HI kan itu kan kompleks Mas ya. Belajar sejarah, politik internasional, hukum internasional, kewilayahan, filsafat juga. Kompleks. Jadi kompleks sekali dan saya ngerasanya sih mungkin ya nggak sedalam itu mungkin ya. Kalau Mas Aab kan agak beda. Tuh, kalau misalnya lo disclaimer, gue juga disclaimer juga, Cang. Oke. Sebetulnya dalam konteks politik internasional, gue latar belakangnya political science. Oke, punya bahasan, tapi gue juga tidak bisa memahami penuh untuk bisa menjabarkan relasi antara Israel dan Palestina, karena bidang gue nggak ada di sana. Tapi yang menarik itu karena Neng Tia tadi di pembukaan bilang bahwa Pak Prabowo cukup kerap kali mengatakan isu ini dalam kancah internasional, dalam konteks politik internal domestik, ya gue masih punya irisannya lah ya. Ada irisan di situ ya. Betul, tapi kalau seandainya nanti kita harus menganalisis ya kita pakai Anabel aja lah. Anabel aja. Anabel Tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. Apa Anabel tuh? Analisis gembel. Oke, mungkin yang pertama nih Mas, langsung aja. Yang pengen kemudian saya tahu kenapa sih Mas Indonesia itu saat membahas isu Palestina itu, Palestina Israel khususnya begitu ya, ini tuh sangat sentimental gitu loh Mas. Iya ya, memang ya Neng ya, Cang ya, kalau gue lihat Indonesia itu kalau soal isu Israel dan Palestina sangat sentimental. Ini sebetulnya bukan datang secara tiba-tiba Neng, Cang. Kalau gue lihat kenapa Indonesia kerap kali terpantik untuk kemudian langsung merespon atau memberikan tanggapan, bahkan langkah konkret ketika menyangkut Palestina, karena sebetulnya Indonesia dan Palestina itu memiliki sejarah yang cukup lekat. Apa itu? Apa itu, Cang? Pertama kali ketika kita merdeka tahun 1945, satu-satunya otoritas, saya sebut otoritas saja Cang ya, karena pada saat itu Palestina sebelum menjadi sebuah negara, karena deklarasi baru tahun 1988, baru kemudian turut serta diakui berbagai negara. Meskipun itu namanya kalau nggak salah mandat Palestina. Iya, mandat dari Palestina Inggris ya. Ya, dari Inggris waktu itu ya. Nah, tahun 45, meskipun Palestina belum merdeka, tokoh mufti besarnya, grand muftinya, Amin Al-Husaini, waktu itu kerap kali menyuarakan untuk mendorong bangsa-bangsa lain agar mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat penuh yang merdeka. Ini tanpa henti disuarakan oleh Amin Al-Husaini, Grand Mufti Palestina yang waktu itu statusnya mandat Palestina dari Inggris ya. Nah, pada saat itu ketika kemudian bahkan ya ketika Indonesia belum mendeklarasikan, memproklamasikan diri tahun 45, kalau nggak salah Cang ya, September 44 tuh Mas. September 44, karena waktu itu Jepang sudah akan menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Iya, di parlemen kan PM sempat ngomong itu ya, di parlemen Jepang. Gitu. Betul. Nah, akhirnya Palestina, Amin Al-Husaini ini akhirnya membantu untuk menyuarakan bahwa Indonesia akan merdeka di radio mana Cang? Radio Berlin Jerman. Radio Berlin Jerman. Tahun 44 itu loh, belum 45 itu. Nah, belum 45. Kita belum proklamasi. Ya? Sebelum proklamasi kita lakukan. Hampir setahun sebelum Agustus ya. Hampir setahun. Coba bayangkan, hanya sebagai otoritas mandat Palestina ketika itu, yang waktu itu masih dalam penguasaan Inggris gitu ya, itu mufti besarnya sudah
berjuang bersama sebagai negara-negara terjajah dan dengan Indonesia punya hubungan yang sangat lekat, bahkan terus mendorong. Bahkan ketika kemudian kita benar-benar melakukan deklarasi tahun 1945, 17 Agustus, sebetulnya dari 45 sampai 47 negara resmi kita mengakui Indonesia itu baru tahun 47, Neng, mayoritas. Dari 45 sampai tahun 47, Indonesia itu secara negara, meskipun kita mengaku diri sebagai negara merdeka, belum ada yang mengakui. Barulah kemudian secara gradual, tahun 47 itu beberapa negara mulai mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdaulat. Puncaknya tahun 49 ketika Belanda pun sebagai penjajah kita mengakui total kemerdekaan Indonesia. Setelah agresi militer kedua ya kalau nggak salah. Betul. Yang akhirnya kemudian ada perang besar di Surabaya yang filmnya dibumbui dengan mitologi ketika naik pagar kemudian ditembak masih kebal, ada bungkusan sini jatuh baru dia meninggal itu. Nah, itu adalah hubungan sentimental terkait Indonesia Palestina. Nah, bahkan Neng ketika 45 sampai 47 ketika semua otoritas resmi negara belum ada yang mengakui Indonesia, Grand Mufti Palestina selalu menyuarakan untuk membantu kita agar diakui oleh semua negara sebagai negara berdaulat. Inilah kenapa kemudian Indonesia memiliki hubungan yang sangat sentimental ketika isu Palestina disebut. Dan ini oleh Soekarno disuarakan dengan lantang. Dan bahkan ringkasannya banyak dikutip oleh beberapa media dan bahkan Presiden Jokowi juga sempat mengutip ini dalam pidatonya itu. Ringkasan sikap kita terhadap Palestina itu adalah selama bangsa Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia akan terus menantang penjajah Israel. Nah, kutipan ini akhirnya seolah-olah menjadi sikap resmi Indonesia yang berkaitan dengan konflik Israel Palestina, dan ini cukup konsisten disuarakan meskipun ada pasang surut dinamikanya. Secara resmi tidak pernah berubah, tapi kemudian di belakang layar ada beberapa yang kemudian mencoba untuk menjalin hubungan-hubungan, terutama era Gus Dur waktu itu mencoba untuk membuka diplomasi dagang, tapi karena sangat sentimentalnya isu Palestina dan Indonesia ini akhirnya kencang sekali. Kencang sekali kan waktu itu, Cang. Nah, inilah kenapa kemudian Indonesia ketika ada isu yang mengiris soal konflik Israel Palestina sangat sentimental. Kita punya kesamaan nasib sebagai nasib negara yang dijajah. Kita punya kesamaan sejarah untuk berjuang terlepas dari kungkungan kolonialisme. Dan yang paling penting, kalau kita rujuk nih, dari tahun 45, Cang, sampai 47, itu sebetulnya persis kondisi Palestina saat ini. Palestina ini menjadi negara yang unik, Neng, Cang, kalau gue lihat ya. Satu sisi, Palestina ini negara yang sudah mendeklarasikan diri tahun 1988. Di saat bersamaan, hampir 140 negara lebih sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Tapi di saat yang bersamaan, secara de facto, Palestina bukan negara berdaulat. Kenapa? Palestina tidak punya otoritas untuk melakukan pengelolaan wilayahnya secara ansih. Secara administratif masih dikuasai Israel, secara keamanan juga sama. Bahkan beberapa wilayah kalau kita belah menjadi 3 gitu wilayah Palestina, ada tepi barat, sebagian dikuasai Israel. Ada kemudian Yerusalem. Yerusalem Timur udah diokupasi. Kota suci itu ya. Kota suci 3 yang agama. Sekarang diperebutkan oleh 3 agama. Gaza hampir 100% saat ini diblokade oleh Israel. Jadi secara de facto Palestina itu memang dalam dunia internasional sudah mendeklarasikan diri, sudah diakui lebih dari 140 negara, tapi secara de facto Palestina tidak punya otorisasi penuh untuk mengelola batas-batas wilayahnya. Nah, bahkan di internalnya sendiri, Cang, ya, Palestina juga menghadapi polemik, pembelahan. Di Gaza dikuasai oleh
Hamas. Tapi sebagian sekarang yang banyak mewakili Palestina di dunia internasional adalah dari Fatah. Ya. Fatah. Presidennya kan itu kan Mahmud Abbas ya. Betul. Nah, uniknya posisi Palestina ini, kenapa kemudian ada yang mengatakan, loh Palestina kan sudah menjadi negara, kenapa harus kita tetap menyuarakan Palestina merdeka? Ya, secara de jure internasional, Palestina diakui sebagai sebuah negara. Tapi secara de facto, Palestina tidak pernah bisa melakukan pengelolaan internal dirinya sendiri secara mapan. Jadi Tidak punya pasuk. belum bisa dibilang merdeka penuh Mas ya. Betul, belum bisa dikatakan sebagai negara berdaulat penuh. Oke. Jadi kan kalau negara-negara syaratnya berdaulat itu kan ada wilayahnya, ada masyarakatnya, ada diplomasi internasional yang diakui oleh satu. Nah, karena ada pembelahan tadi, Cang, diplomasi internasionalnya kan banyak masih dari unsur Fatah misalnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah ada pengakuan internasional. Nah, dua dapat, Cang. Tapi pengelolaan untuk misalnya mengelola wilayah administrasinya sendiri, pasukan keamanan dia nggak punya, masih terbelah kan? Dan juga ini Mas di tingkat multilateral di PBB kan selalu diveto sama Amerika. Mas. Nah, salah satunya Palestina tidak pernah menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa Sampai hari ini. sampai detik ini. Dan ketika ada otorisasi atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan dalam PBB, Israel yang kita semua paham menjadi sekutu baik Amerika Serikat, hanya 5 negara yang punya veto, yang selalu memveto resolusi itu adalah Amerika. Nah, inilah kalau kenapa pertanyaan tadi Leng, Indonesia sangat sentimental dengan isu Palestina karena kita punya kelekatan historis yang cukup kuat sehingga apa yang dirasakan Palestina saat ini, apa yang kita rasakan jelang 45 kemerdekaan ketika akhir-akhir dijajah Belanda, Jepang selama 2 tahun dan hampir kalau narasinya ada 350 tahun kan Jang, kita dijajah oleh perusahaan dari Belanda VOC. Nah, kesamaan nasib inilah yang gue melihat kenapa kita sangat sentimental terkait isu Palestina. Oke, Mas Aab dan juga Mas Icang nih, menarik saat Mas Aab bilang bahwa histori Indonesia dan Palestina itu ternyata lekat sekali ya gitu. Tapi belakangan sebelum Presiden Prabowo Subianto, rasanya presiden-presiden yang lain tuh nggak cukup kencang gitu loh Mas menyuarakan isu ini kan, isu Palestina Israel ini, terlebih memerdekakan Palestina ini gitu. Nah, muncul nih sekarang sosok Pak Prabowo yang cukup kencang sekali nih menyuarakan isu ini. Itu latar belakangnya apa sih Mas? Mungkin kalau misalnya yang Nengtia baca gitu ya, bahwasannya ada didasari oleh pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas kalau misalnya kita bicara mengenai pri kemanusiaan dan pri keadilan, rasanya pri kemanusiaan dan pri keadilan kita tuh tersentuh sekali gitu melihat kondisi Palestina saat ini. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai politik begitu kan, apakah ada unsur politik di dalamnya begitu Mas Prabowo nih menyuarakan isu ini sekali gitu. Itu sih yang bikin pro kontra lah Ini kalau ngebahas isu ini kan sebenarnya memang panjang dan pelik ya, dan sangat rumit karena ini tentang sejarah ribuan tahun. Tapi kita nggak usah sejauh itu. Kalau gue Mas mungkin mau narik di tahun 93 aja. Ketika itu gue masih kecil, inget banget ada foto bertiga. Yang kiri itu Yitzhak Rabin, Menteri Israel, yang kanan itu ya Yasser Arafat, pemimpin PLO saat itu. Yang tengah itu adalah Bill Clinton, Presiden Amerika. Oh iya, sangat monumental itu. Itu namanya Oslo Accord atau kesepakatan Oslo, di mana untuk pertama kalinya Israel itu mau mengakui otoritas Palestina. Waktu itu ya? PA ya, Palestine Authority saat itu. Dan itulah mungkin paling progresif yang pernah terjadi dalam sejarah Israel-Palestina. Namun setelah itu Mas, jangan lupa pula 2 tahun kemudian apa terjadi Mas? Apa? Yitzhak Rabin ditembak oleh seorang radikalis Zionis. Tembak mati, meninggal. Iya. Setelah itu ada lagi upaya penggantinya kan Shimon Peres, lalu diganti dengan Ehud Barak, PM Israel yang saat itu.
Dan ketiga PM ini berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Buruh, yang bisa dibilang partai kiri progresifnya Israel saat itu. Iya. Namun ketika di Camp David yang di Maryland itu, nggak ketemu kesepakatan. Karena gara-gara riwah nggak sepakat di status Yerusalem. Iya. Itu kan direbutin Mas ya. Iya, 3 agama itu. Di situ ada tembok ratapan, Iya. ada gereja Makam Kudus, Betul, dan ada tempat Masjidil Aqsa. disalibnya Yesus, dan ada Al-Aqsa. Itu gue bisa bilang adalah upaya terakhir yang mendekati two-state solutions. Ya kan, solusi dua negara di mana negara Israel dan Palestina itu berdiri dan saling menghormati satu sama lain. Iya. Setelah itulah muncul tahun 2005-2006 pemilu di jalur Gaza, Iya. di mana Hamas jadi pemenangnya. Setelah itu memang corak perjuangan Palestina bergeser Dari? dari diplomasi ke angkat senjata. Iya. Setelah itu memang lumayan brutal ya. Perlawanan, ada intifada kedua kan, Iya. yang tadinya itu cuman pakai batu, sekarang udah pakai senjata. Dan puncaknya Neng Tia, masa up itu di Oktober tanggal 7 2023 lalu. Di mana saat itu milisi Hamas jumlahnya sekitar 6 ribuan menyerbu, Yang pakai layang-layang ada konvensional itu ya. drone segala macam itu, Iya. dan membunuh 1.200 orang Israel. Ini adalah pembunuhan terbesar sejak tahun 48, sejak Israel berdiri lah gitu ya. Dan itu waktu itu juga kebetulan pas lagi ada konser rave party di situ, sekitar seperempatnya, 400-an orang lebih kurang itu meninggal. Disitulah kekejian, kebrutalannya makin parah, karena kan Israel selalu gitu ya. Ketika ada serangan dari Hamas, dibales tapi nggak proporsional. Dia kehilangan 1.200. Tapi yang dibantai Yang dibantai sekarang hampir 60.000, resminya, yang nggak resmi mungkin ratusan ribu. Iya. Dan ada tahanan sekitar 250 orang. Nah, mungkin karena sudah di depan mata kita, di medsos setiap saat bisa kita lihat. Dulu kan kita cuma baca koran, lihat dunia dalam berita, Mas ya. Rasa-rasanya kok kayaknya sih nggak mungkin ya, sebagai solidaritas sesama dulu pernah dijajah. Dan pula jangan lupa Neng Tia, Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar sekarang. Nomor 2 sekarang, Mas. Iya. Sekarang Pakistan nomor 1. Iya. Cuman kan kita dianggap paling moderat, ya kan? Kalau gue lihat sih ada beban moral yang ekstra dari Indonesia untuk mendukung Palestina. Iya. Jadi selain ada histori yang panjang, Sentimental yang tadi itu. sentimental itu juga solidaritas negara Muslim juga, Mas. Iya. Sementara kan kita tahu, Pak Prabowo juga sempat nyinggung ya, waktu itu di Turki ya. Antalya Forum. Nah, itu mungkin Mas Ab lebih bisa cerita tuh. Nah, kalau dalam konteks tadi kan kenapa konflik Israel-Palestina terjadi, ini kan memang sesuatu yang kompleks ya. Di situ ada unsur politiknya, perebutan wilayahnya, bahkan kemudian ada unsur religinya di situ, Cang. Tadi lo sudah menyebut ini adalah misalnya Yerusalem. Ya. Cukup pelik, di sana ada Masjidil Aqsa, itu adalah tempat sucinya umat Dan Muslim. juga itu mesianik, Mas. Nubuat dari kitab suci. Nah, semuanya. The Promised Land kan, Betul. dijanjikan tanah oleh Tuhan gitu. Nah, itu yang kemudian dipakai narasi sebagai alat legitimasi Israel kenapa kemudian terus memperjuangkan dalam bahasa mereka untuk tetap kukuh menjadi negara tanpa Palestina. Kalau nggak salah ini, coba koreksi gua, Cang ya, atau mungkin yang lain nanti bisa mengkoreksi gua. Saat ini yang gue lihat perjuangan upaya Israel total dalam konteks hubungan Israel-Palestina itu adalah mendirikan negara Israel tanpa Palestina. Iya, dan Greater Israel, Israel Raya, nggak Iya. cuman Gaza tepi barat juga, sampai ke Suriah dan Lebanon juga. Nah, kalau kita lihat begini bahwa pendekatan tadi yang yang sudah lo terangkan dengan two-state solution tidak akan pernah terciptakan. Karena jika pendekatannya two-state solution yang itu juga kemudian kita tetap pertahankan kuat sebagai jalur damai konflik Palestina-Israel dengan pendekatan bahwa Greater Israel without Palestine itu betul-betul dilakukan, ini tidak akan ada titik temu. Gitu. Nah, makanya kenapa kemudian Pak Prabowo ketika sama Presiden Macron juga mengatakan mendorong penuh untuk terjadinya
two-state solution. Artinya apa? Mungkin banyak yang belum bisa memahami ini, bahwa pendekatan two-state solution ini adalah pendekatan agar nanti Palestina dan Israel akan berdiri sebagai negara berdaulat, saling menghormati, tinggal menentukan batas-batas wilayah. Akan tetapi sebetulnya kenapa kemudian pendekatan ini agak cukup rumit didiskusikan tadi, yang gue bilang tadi, Jang, bahwa ada pendekatan lain yang didasari oleh nubuat kitab suci, bahwa ada land yang dijanjikan yang itu nanti Israel bisa berdiri di atas sana. Namun gue cukup pelik untuk membahas ini dan bukan keahlian gue, tapi intinya Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana pertanyaan lo tadi, gue lihat sentimental itu tercermin total. Gue tidak akan membahas lebih jauh tentang konflik Israel-Palestinanya, karena lagi-lagi gue bukan pengamat internasional, Cang, daripada nanti gue Anabelnya keterlaluan. Tapi gue akan tarik ke sisi bagaimana Prabowo menunjukkan bagaimana sikap sentimental kita itu tetap tercermin dan konsisten. Gue hitung nih, Cang, Prabowo sejak dilantik menjadi presiden sampai 7 bulan, setidaknya 7 atau 8 kali sudah menyuarakan isu Palestina. Nomor 1, Presiden Prabowo Subianto itu sudah mengeluarkan isu ini sejak hari pertama dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat pelantikan di gedung MPR, pidato di MPR ya. DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, disampaikan dalam forum D8. Yang di negara-negara Muslim, Mesir, bukan? Di Mesir, betul. Development Aid ya. Dan pada saat itu yang viral adalah ketika Presiden pidato, Presiden Turki Erdogan keluar. Ya. Padahal itu adalah momen bersejarah pertama Prabowo Subianto berbicara sangat keras di dunia internasional, berani mengkritik negara-negara Muslim yang saling bertikai sendiri di tengah depan mata kepala mereka ada pembantaian di Gaza. Itu kencang sekali. Yang ketiga, gue catat lagi, diulang lagi dalam ketika kunjungan ke Turki, Jang. Ke Antalya Forum. Forum Antalya. Ya? Iya, Forum Antalya. Di sana Prabowo tidak hanya kemudian mengkritik soal negara-negara Muslim, tapi langsung mengkritik negara-negara negara-negara Barat yang dipandang punya sikap ambivalen terhadap isu-isu Palestina misalnya. Ambivalen itu maksudnya kontradiktif ya. Kontradiktif, ambivalen, standar ganda. Ya. Di mana satu sisi membicarakan ada perdamaian di antar negara, saling menghormati, tapi di sisi lain punya sikap misalnya dalam konteks Israel Palestina, negara-negara Barat ini cukup menutup mata begitu. Bahkan kritik Prabowo ketika itu, negara-negara Barat banyak datang ke negara-negara global South, datang termasuk ke Indonesia, mengajari substansi demokrasi, mengajari hak asasi manusia, mengajari sistem-sistem kenegaraan yang ideal. Akan tetapi ketika kita sudah ikut, tiba-tiba kalau itu mengiris kepentingan nasional Amerika sendiri atau Barat sendiri, mereka tutup mata dan bersikap ambivalen gitu. Dan itu disampaikan cukup keras oleh Prabowo Subianto di Antalya Forum tuh, Antalya Diplomasi Forum kalau nggak salah itu. Kemudian diulang lagi ketika bertemu dengan Presiden Macron. Yang sempat heboh itu ya. Betul, yang kemudian menimbulkan pro kontra. Karena memang narasi ini, gue lihat belum ada yang mengatakan sebelumnya kita akan siap membuka diplomasi dengan Israel. Nah ini kalau dipotong kan berbahaya nih. Sempat loh ada yang media motong ini. Meskipun kemudian medianya minta maaf dan judulnya diganti. Jadi sebelum-sebelumnya tuh bukan narasinya nggak kayak gini, tapi hanya yuk kita merdekakan Palestina harus merdeka. Tapi sebenarnya kan itu kan sejalan dengan manifestasi two state solution ya. Betul. Yang mana seingat gua Mas ya, bahkan di tahun lalu pun Ibu Retno Marsudi, Menlu era Pak Jokowi, di forum OKI pun juga bilang hal yang sama. Iya, two state solution. Dan sikap itu konsisten kita keluarkan, Cang. Dan Bu Retno katanya juga ada reshuffle tuh, Cang. Tapi nanti kita bahas. Kita bahas di isu lain. Lagi ya. Katanya ada yang bilang ada comeback. Ada comeback gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika bertemu dengan Perdana Menteri Cina. Li Qiang ya? Iya, Li Qiang. Waktu itu
malah memakai bahasa yang agak keras itu. itu. Penindasan apartheid juga. Apartheid. Itu sudah dikemukakan oleh Prabowo Subianto. Lo nyatet di forum apa lagi? Singapura Dialogue di Singapura juga dikemukakan. Jadi sikap sentimental kita terhadap Palestina itu sejak era Soekarno sampai sekarang menjadi sikap yang konsisten. Tapi narasi sekuat sekarang baru keluar setelah era Pak Karno, Jang. Kalau Soekarno dulu, wah, beringas. Jangan ditanya ya. Kalau Pak Karno kan juga sebagai pelaku sejarah merasakan langsung Mas ya pahitnya kolonialisme, imperialisme. Kalau Pak Prabowo mungkin gue ngelihat juga ada pengalaman secara langsung nggak langsung ketika beliau jadi tinggal dan belajar di luar negeri. Kan pernah waktu itu cerita kalau nggak salah pas di Inggris atau Swiss merasakan secara subtle ya diskriminasi Mas. Iya. Dianggap sebagai warga negara kedua. Iya. Sebagai orang yang mungkin punya sudut pandang kosmopolit ya, global citizen, mungkin beliau paham rasanya gitu ya. Nah, mungkin itu yang membentuk perspektif beliau ya. Dan mungkin itu ya yang membuat kemudian Pak Prabowo cukup memahami sekarang situasi-situasi global yang sekarang cukup pelik ini. Karena tadi sebelum di sini gue sempat ngobrol berdua sama Icang gitu. Karena memang dunia internasional sekarang anarkis betul gitu. Jang ya? Iya. Itu jadi, mungkin gong yang paling kenceng pasca COVID lah ya. Iya. Sendi-sendi otoritas internasional tuh udah remuk bisa dibilang. Iya. Kenapa? Sebelumnya kan gini Mas, dulu kan ada namanya wabah pandemi cacar ya, tahun 60-70-an. Tapi saat itu kan Amerika tuh masih jadi polisi dunia mungkin ya, di PBB, di WHO. Akhirnya semua negara bahu-membahu, ya kan kerjasama, membuat vaksin, distribusinya juga waktu itu juga merata. Tahun 1980 dinyatakan itu penyakitnya itu bebas cacar, eradicate istilahnya kan, terbasmi gitu. Pas COVID Mas lihat Mas, nggak jelas kan? Iya ya. Siapa bikin vaksin di mana? Nah ini kenapa bisa terjadi? Vaksin juga ya kan? Nah coba biar pemahamannya nggak kepotong-potong gitu ya. Gue akan sedikit menyinggung tentang bagaimana sih percaturan global dan kemudian kalau kita iris nanti dengan peran Indonesia di kancah internasional, kita bisa menjadikan periodik ini sebagai pintu masuk untuk alat bedahnya gitu. Jadi sebetulnya Neng ya, dunia saat ini dalam konteks percaturan global itu sangat multipolar. Ini ada hubungan dengan konteks-konteks sejarah yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita ambil batasannya dari seusai Perang Dunia Kedua tahun 45 dengan ditandai Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat ya dengan pesawat B5 ya. B5 atau B2 itu. Nah, yang kemudian dua negara itu dibom atom. Nah, saat itu percaturan global itu banyak ditentukan hanya kepada dua raksasa kekuatan utama. Waktu itu kekuatan yang bisa yang mengkerucut pada saat itu adalah Barat. Barat ini representasinya adalah Amerika dan Eropa. Dan pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua muncul kekuatan yang namanya Uni Soviet. Dua negara besar ini saling berebut pengaruh di dunia. Nah, semua negara-negara di luar negara ini itu harus rela menjadi negara satelit di antara duanya. Mau memilih ke Uni Soviet ataukah memilih ke Amerika. Jika tidak mau memilih, maka kondisinya tentu perlindungan nggak dapat. Kemudian konteks komunikasi benefit-benefit yang lain juga nggak dapat. Nah, dua negara ini terus bersih tegang nih. Nah, bersih tegang ini tapi tidak pernah terjadi secara fisik. Ya, makanya disebut dengan perang dingin ya. Betul. Jadi inilah perang dingin pertama yang terjadi di dunia dengan disebut era itu sebagai era bipolar. Bi artinya dua, polar porosnya. Jadi cuma ada dua kekuatan negara besar yang punya pengaruh hebat, yang narasinya akan perang terus, tapi nggak pernah perang-perang gitu. Cuma saling gertak kucing yang lagi mau berantem apa gitu. Wow, tapi nggak pernah berantem gitu.
Nah, ini kemudian eranya disebut era Perang Dingin. Nah, era Perang Dingin ini akhirnya kemudian berakhir ketika Uni Soviet bubar menjadi belasan negara. Kalau nggak salah tahun 1991 ya. ya. Nah, 91. Nah, Uni Soviet bubar, dulu dia punya dalam konteks militer punya Pakta Warsawa. Di mana Amerika punya NATO gitu. Nah, ini yang terus berantem nih. Warsawa Eropa Timur, NATO Amerika plus Eropa Barat. Betul. Nah, sejak kemudian Uni Soviet runtuh, ini era kemudian menjadi unipolar. Amerika sebagai hegemon tunggal. Semua kekuatan dunia terpusat porosnya ke Amerika. Ekonomi, munculnya International Monetary Fund, kemudian muncul World Bank, muncul lembaga-lembaga yang lo sebut tadi, otoritas ini PBB dan lain-lain, itu masuknya hegemonnya semuanya adalah punya Amerika. Dalam konteks kebudayaan, muncul Silicon Valley, muncul Hollywood sebelum Bollywood ya, itu tahun 91 sangat terkenal sekali. Dalam konteks keamanan militer, NATO makin memperluas hegemonnya di dunia dengan membentuk pangkalan-pangkalan militer di berbagai negara. Di kawasan ASEAN itu ada di Filipina kalau nggak salah ya. Nah, ini gue lihat Cang ya, ini tapi batasan gue sederhana aja, sampai tahun 2010 lah. Nah, tahun 2010 ke sini, muncul negara-negara baru yang bisa menjadi pembanding, terutama dengan melejitnya Tiongkok. Iya, itu tahun segitu gue ingat ya, salah satu penanda monumentalnya itu pas Olimpiade Beijing 2008. Orang pada kaget ya, semaju ini sekarang. Nah, kok berubah wajahnya total? Dan bahkan ketika 2008-2010 itu Tiongkok dalam konteks teknologi sudah hampir bisa menyamai. Dan hebatnya lagi misalnya teknologinya, gue ambil nih salah satu contoh. Kan kalau dalam broadband itu ada 4G, ada 5G. Di Cina detik ini sudah mengeluarkan 10G ya. 10 berarti? Iya, 10. Berarti loncat dong. Nah itu, Frogleaf. Iya, Frogleaf ya. Yang 5, 6, 7, ini langsung 10G. Dan itu sudah di-launching. Coba cek nanti beritanya ya. Nah, ini menjadi hegemon. Bahkan di beberapa teknologi, misalnya rudal tuh Jang, pembuatan rudal balistik itu, rudal hipersonik itu, kalau rudal-rudal selama ini kan ini bulat gitu, baru ke atmosfer dulu, kemudian turun ke bawah kan. Nah ini sudah bisa bikin langsung horizontal. Iya, juga di AI juga sama Mas. Di AI ya betul. DeepSeek itu kan Cina kan. Nah, padahal prosesornya dikasih prosesor yang apa Jang? Nah, kondisi itu yang sempat meruntuhkan sahamnya Nvidia ya. Nvidia sama yang ChatGPT itu langsung turun drastis itu. ChatGPT. Nah, ini ada muncul hegemon. Selain Tiongkok, mana lagi? Rusia. Tapi di saat bersamaan muncul negara-negara yang lain tuh. Brazil, India, Turki. Yang akan dipresi, Turki, apalagi yang akhirnya kemudian negara-negara ini punya kesamaan situasi yang gue tidak perlu harus ngeblok kemana-mana. Nah ini akhirnya berbeda dengan era 91 sampai 2010 Angola ini yang kayaknya as a police of the world gitu. Si Amerika ini sebagai polisinya dunia, normanya itu semuanya datang dari Amerika. Tapi sejak 2010 karena tidak ada otoritas pencetus moral tunggal, dunia jadi anarkis gitu. Bukan hierarkis kalau menurut orang. Nah, ini akhirnya memaksa dunia yang multipolar ini masing-masing negara untuk berdiri pada national interest-nya masing-masing loh. Nah itu, kalau gitu itu masuk ke ini Mas, teori HI yang namanya neorealism ya. Nah apa itu coba lo jelasin? Itu pencetusnya itu namanya Kenneth Waltz tahun 76 kalau nggak salah. Neorealism itu adalah beliau itu percaya bahwa yang drive utama negara itu adalah national interest-nya. Dan di dunia ini kan nggak ada otoritas paling tinggi Mas, nggak ada Tuhannya lah. Iya. Jadi negara akan berupaya untuk jadi dominan dengan menguatkan ekonomi, militer segala macam. Dan akhirnya itu kan diteruskan oleh namanya John Mearsheimer yang sempat datang ke retret Hambalang. Betul, memberikan pemateri di acaranya adalah kalau Kenneth Waltz ini pelopornya ini realisme defensif, jadi masih defense, gimana caranya menata ulang dan hati-hati. Kalau John Mearsheimer lebih ke realisme
ofensif. Betul. Jadi gimana caranya negara itu secara natural pasti akan melindungi negaranya dan akan memperkuat dirinya, Mas. Betul. Karena kita nggak tahu apa yang ada di benak masing-masing negara itu. Yep. Karena national interest-nya berbeda-beda. Beda-beda. Dan itu menariknya dikutip Pak Prabowo di bukunya. Nah, kita melihat sekarang background-nya Pak Prabowo ya. Di dunia global yang makin multipolar seperti saat ini akhirnya Indonesia harus cukup cerdas. Dan pilihan ketika kita balik ke dunia ketika bipolar tadi, Muhammad Hatta sudah cukup relevan untuk memilih di rute mana kita harus berdiri, Jang. Ya. Alih-alih bersedia menjadi satelitnya Uni Soviet atau menjadi satelitnya Amerika Barat ya, Amerika Serikat dan Eropa, kita kemudian mencetuskan rute pribadi dan akhirnya mempelopori menjadi gerakan yang cukup luar biasa dahsyat sampai detik ini masih terus diperingati meskipun miss kemarin, Cang. Ya, April kemarin harusnya kan peringatan ke-70-nya ya itu ya. Konferensi Asia Afrika yang menentukan bahwa kita tidak ngeblok kepada dua kekuatan besar yang disebut sebagai kekuatan non-blok dan pemimpin, inisiator, leadernya Indonesia. Kalian yang tidak mau untuk bergabung menjadi negara satelitnya Uni Soviet atau tidak mau menjadi negara satelitnya Barat, ayo kita bergerak untuk menjadi negara non-blok dalam konferensi Asia Afrika. Itu kan dan bisa dibilang ini, Mas, benih-benih awal global south itu di situ. Nah, dan Cang, kalau nggak salah, konferensi Asia Afrika ini menjadi pemantik dan inspirasi kemerdekaan banyak negara di Afrika. Nah, mana aja tuh? Aljazair, Tunisia. Dua negara ini, Mas, itu mendirikan kantor di Menteng. Itu kayak semacam panitia persiapan kemerdekaan. Nah, dibantu oleh siapa? Hamid Al-Ghadri, kakeknya Nadiem Makarim. Nah, yang kemarin jadi Menteri Pendidikan. Ya, habis itu ada lagi Sudan mengirimkan delegasi tahun 55 kan di Bandung itu kan. Setahun kemudian merdeka. Banyak lagi yang lain, kalau nggak salah ada Ghana dan lain-lain juga, Mas. Jadi itu inspirasi, nggak cuman ketemu-ketemu kongkong nggak jelas itu. Nah, artinya apa, Cang? Bahwa sebetulnya dalam percaturan dunia internasional, Indonesia pernah menjadi salah satu aktor utama. Bahkan di tengah situasi pusaran kekuatan besar dunia bipolar, Barat dan Uni Soviet, Soekarno dengan cukup elegan memprakarsai negara-negara yang tidak mau menjadi satelit negara utama untuk hadir di konferensi Asia Afrika, dan itu seperti kata Icang ini menjadi inspirator. Nah, memang setelah Pak Karno dalam kancah internasional kan kita agak meredup tuh. Nah, gue melihat ada tanda-tandanya itu, Cang. Kenapa meredup itu? Karena setelah Pak Karno, kita lebih fokus untuk melakukan pembangunan ekonomi. Domestik ya? Domestik. Yang waktu itu kita butuh banyak investasi. Betul. Akhirnya, semua presiden, Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi, harus cukup berhati-hati untuk menyampaikan sikap. Agar apa? National interest kita terus bisa terwadahi di tengah kita setelah reformasi, konsolidasi demokrasi. Banyak hantaman krisis 97-98, krisis moneter. Nah, itu akhirnya lebih berhati-hati. Nah, dalam 7 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini, narasi semacam Pak Soekarno, gue agak merasakan hadir kembali. Nah, tapi ini Mas harus hati-hati juga ya. Apa? Mau nggak mau kita juga harus ingat nama sejarah bahwa sebetulnya ongkos yang harus tanggung Pak Karno itu mahal sekali. Oh, sangat. Coba? Apa? Itu kan dia lagi perang dingin. Kena proksinya, Mas. Nah, itu yang kemudian Pak Karno kan juga sempat membangun poros tuh. Poros Beijing, Jakarta, Vietnam. Rusia, Moskow. Oh, Moskow ya. Nah, ini kemudian yang kemudian banyak dalam tanda kutip Pak Karno oleh sejarah disebut sebagai merah kan gitu. Agak leaning ke kiri. Agak cenderung ke kiri. Iya. Agak cenderung kiri. Tapi kemudian waktu itu diskusi kuat dengan tokoh-tokoh intelektual besar yang memang secara ideologis, memang kita kan sangat diversitas ya ideologinya ya, sangat beragam. Ada Syahrir, ada Pak Hatta terutama yang kemudian diadopsi dalam konteks percaturan dunia internasional. Non-blok itu dimaknai dalam bahasanya Hatta sebagai
politik, bebas, aktif, mendayung di antara dua karang. Nah, konsep itu yang kemudian secara konsisten kita pakai tuh. Nah, Pak Prabowo akhirnya saat ini tidak mendayung di antara dua karang lagi, tapi mendayung di antara banyak karang. Karangnya udah banyak sekarang. Lebih banyak. Harus lebih hati-hati lagi. Nah, harus lebih hati-hati lagi. Nah, tapi narasi kuat kita yang gua artikan meredup tadi, Cang, itu soal seolah-olah kita menjadi follower gitu. Namun tanda-tanda kita untuk bisa menjadi aktor mulai muncul kembali di era Pak Prabowo. Indikatornya apa misalnya? Dalam konteks Palestina, kita nggak cuma omong-omong misalnya. Ketika dengan Macron, Pak Prabowo mengatakan bahwa kita, tadi kalimat lo apa? Begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Syaratnya jelas. Tapi ada kalimat berikutnya Prabowo Subianto. Apa itu? Bahwa Indonesia siap melakukan atau mengirim pasukan perdamaian. Dan yang ini kemudian agak menjadi polemik terkait sikap ini adalah tentang relokasi atau evakuasi itu. Nah itu. Nah, yang kemudian sempat dalam pidatonya Ketua DPR Mbak Puan sempat diperdebatkan itu. Nah itu yang sempat saya baca begitu Mas ya. Jadi kan Mas Saab tadi bilang di forum internasional Prabowo ada beberapa tuh Pak Prabowo kan. Satu lagi Mas, baru beberapa hari yang lalu sih kayaknya ini ada Parlemen Negara Muslim di DPR RI. Itu. Nah kemudian di situ Pak Prabowo juga tegas menyuarakan kemerdekaan Palestina. Tapi sepertinya tanpa ada narasi akan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel di situ ya. Seperti beberapa kunjungan atau pertemuan dengan Macron. Sebelum di Macron itu kan memang kencang sekali menyuarakan bahwa saat Palestina merdeka kita akan membuat hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina merdeka gitu. Nah, tapi di sisi lain Mas Mbak Puan Maharani nih bahkan ditunjuk sebagai presidennya itu juga sebetulnya sejalan dengan tujuannya Pak Prabowo ingin merdeka Palestina, tapi ada yang juga menuai kontroversi nih, yang juga menuai pro kontra. Pernah ada pernyataannya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa relokasi warga Gaza ya. Warga Gaza ke Indonesia. Itu kan juga saat pribadi nih Mas, saya pribadi aja saat mendengar kalimat itu yang dilontarkan oleh Pak Prabowo itu cukup ngeri-ngeri sedap sih kayak wow gitu. Karena kan itu seolah-olah secara nggak langsung seperti menyetujui penggusurannya kan. Kalau Bu Puan pun mengatakan begitu. Mungkin ya yang paling tepat sikap yang menurut gua nih Jang adalah sikap menampung sementara untuk warga yang saat ini mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari Israel. Ini kan Israel betul-betul ingin membersihkan Gaza dari warga Palestina nih, dan semuanya pengungsi udah banyak. Nah mungkin evakuasi kali yang dimaksud tuh, bahwa nanti beberapa akan sementara akan berdiam diri misalnya di Indonesia, tapi nanti kalau kemudian Palestina sudah merdeka, mereka harus kembali lagi. Kalau relokasi kan menetap nanti, Jang. Ya kan? Relokasi pasar kan gitu kan. Iya. Dan yang kata lo yang pertama, kalau relokasi berarti menyetujui penggusurannya kan. Benar. Nah, kalau seandainya mungkin evakuasi kali yang dimaksud tuh. Nah, di luar itu, di luar polemiknya, ini adalah contoh bahwa saat ini kita agak cukup ingin menjadi aktor dalam konteks dunia internasional, dalam konteks Prabowo Subianto. Nah, ada baiknya juga memang ini pro kontra, Jang, untuk melakukan sikap, dan gue yakin ini cukup dilematis buat Pak Prabowo. Pasti Mas. Iya kan? Di sisi lain kan lagi-lagi tadi Pak Prabowo itu meskipun masih dengan setia doktrin bebas aktif, tapi juga Pak Prabowo punya kecenderungan untuk lebih realistis dengan neorealismenya itu. Betul. Apalagi ini yang paling gongnya ya buat Indonesia. Ada program namanya itu Abraham Accord, kesepakatan Abraham, diambil dari nama gue sempat baca itu Ibrahim kan, tiga tokoh Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam. Betul. Intinya itu menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab dan negara Islam. Dan gue dengar Jang, katanya kalau kita bersedia bergabung di situ ada konsesi besar. Ada.
Dan Indonesia, gue baca di analis Israel gitu ya, gue Mhm. sempat iseng nerjemahin dari bahasa Ibrani kan. Mhm. Indonesia dianggap adalah crown jewel-nya, Wih, apa itu crown mahkota jewel? permatanya. Ih. Jadi kalau bisa menarik Indonesia ke Abraham Accord, mengakui Israel, legitimasi Israel akan kuat. Selain itu, kenapa kita menjadi crown jewel-nya isu Israel-Palestina nih, Jang? Indonesia adalah negara paling banyak penduduknya nomor 4 di dunia, Oke, negara Muslim moderat terbesar di dunia, oke. letaknya sangat strategis di Indo-Pasifik. Mhm. Yang terakhir adalah apa Negara itu? Islam. Tadi udah Oh. negara Islam terbesar, Mhm. founder dan kepala di ASEAN. Oh, Kawasan. Iya, iya. Itu- Sebagai lead. Kan pernah Mas waktu itu di Bahrain tahun 2021 Hmm. di lupa Manama ya, Hmm. Bahrain itu Hmm. ada konferensi dialog geopolitik Mhm. sebagai Menhan Pak Prabowo datang. Mhm. Delegasi Israel nyamperin Pak Prabowo, Hmm. nyamperin Hmm. random Hmm. di foto. Mhm. Fotonya heboh di Israel, Mas. Dianggap ini adalah pertemuan tingkat tinggi pertama Mhm. sejak Soeharto sama Yitzhak Rabin tahun 93 setelah Oslo Accord. Hmm. Jadi mereka itu sangat memimpikan Indonesia itu mengakui Israel, Mas. Iya, Makanya iya, kita iya, harus iya. hati-hati. Iya, iya, iya. Selain Indonesia juga yang diincar sekarang Arab Saudi, Malaysia. Tapi Malaysia agak Kalau susah yang sih di kayaknya. Abraham Accord, Accord itu sekarang negara-negaranya apa aja ya? Uni Emirat Emirat Arab, Arab, heeh. Bahrain, Heeh. Maroko, Heeh. terakhir itu Sudan, Oh, baru 4 ya. baru 4. Dan memang ini intinya adalah legitimasi negara Israel kan? Betul. Nah, kita memang kalau bahasanya Icang kan kronjol lah. Itu Artinya, bahasa analis Israel loh. iya, berarti gue pinjam lo pinjam sana ya. Mahkota permatanya Mahkota. itu Indonesia. Berarti memang posisi kita itu nggak ecek-ecek, Cang. Lah iyalah. Nah, terkait dengan nggak ecek-ecek ini memang kadang-kadang kita harus hati-hati. Dan di saat bersamaan, kalau kita lihat situasi yang dikemukakan Pak Prabowo sebagai, Cang, gue lihat sudah sejam nih kita ngobrol nih. Oke. Hampir Hampir ya. Masih Sejam. masih ada. Kita lanjut aja lah. masih gitu. karena Boleh. pembicaraannya Boleh. juga ini cukup seru dan ternyata banyak memberikan input informasi lah gitu Mas. Hmm. Ayo Mas kita Oh, bedah gitu ya. lagi nih Mas. Masih harus kita lanjut nih? Boleh sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita lihat ya, yang menjadi concern penuh gue sekarang adalah bagaimana kancah Indonesia dalam konteks internasional. Dalam konteks Israel-Palestina, sikap kita jelas. Dan itu dipertegas oleh Prabowo Subianto. Dan gua agak cukup kaget ketika Prabowo Subianto memilih rute dengan sangat lugas, dengan sangat berani istilah gua, di kancah internasional untuk mengkritik negara Muslim, untuk mengkritik negara Barat, dan menyuarakan penuh dengan narasi yang nggak berbeda, Cang, untuk terkait konflik two-state solution Palestina-Israel, yang dimana memang kita mensyaratkan mutlak Palestina merdeka dulu. Baru kemudian belakangan mau kita hubungan diplomasi, hubungan dagang dengan Israel baru kita akui. Nah, ini yang kemudian kan menimbulkan pro kontra, Cang. Ya, karena ngomongin Israelnya juga, itu kan ibarat ini Mas ya, analoginya mungkin ya. Mas Aab punya teman, suami istri, suaminya KDRT tiap hari ke istrinya. Terus Mas Aab bilang, kalau kalian udah rukun, ntar gue traktir makan minum ya. Gitu. Ntar dulu, jangan ngomongin traktir dulu. Lo stop dulu KDRT-nya gitu loh. Nah, Jangan ini- ngebahas nanti kalau rukun gimana, tapi stop dulu KDRT tiap hari gitu loh. Nah ini Itu Mas lebih penting gitu loh. yang boleh diluruskan Mas polemik ini karena di media sosial ini rame banget. Padahal kan kalau misalnya kita kalau misalnya dari yang saya juga dapat kesimpulannya gitu kan. Pernyataan Pak Prabowo ini kan mendukung kemerdekaan Palestina dong sebetulnya gitu walaupun memang Iya, iya itu kan? konsekuensi logis dari two-state solution Betul. sebetulnya yang udah berulang-ulang disampaikan dan sebagai sikap resmi kita Mas ya. Siap. Tahun kemarin tuh Retno ngomong di konferensi OKI, cuman memang nggak di Israelnya. Iya, Gitu. jadi narasi Israelnya akan diakuinya disimpan. Nah, memang kalau ini dikemukakan itu konsekuensi logis aja. Jadi memang ya misalnya MUI sudah berkomentar, Jang, bahwa untuk menjalin hubungan diplomasi sama Israel, tunggu dulu. Kenapa? Meskipun nanti Indonesia merdeka, itu apa yang telah dilakukan Israel selama ini juga harus menjadi catatan. Tapi lama-lama juga misalnya nih,
Indonesia berapa ratus tahun dikooptasi oleh VOC Belanda. Tapi apakah kemudian sekarang Indonesia harus terus-terusan membenci Belanda? Enggak, nih sekarang sepak bola kita nih yang sekarang mau hampir bisa lolos ke Piala Dunia. Naturalisasi dari mana mayoritas? Turunan. Iya, akulturasi antara spesies yang ada di Indonesia dan spesies yang ada di Belanda. Homo sapien Indonesia, Homo sapien Belanda loh, Cang. Dan akhirnya terbukti Indonesia sekarang hampir, mudah-mudahan ya kita lolos nanti Piala Dunia di Amerika Serikat. Ya, kita nonton ya ke sana nanti ya. Amin. Itu bisa mengantarkan. Nah, maksudnya sebetulnya ketika kita nanti akan membangun komunikasi dengan Israel, membangun hubungan dagang, diplomatik dan hubungan-hubungan yang lain, kalau Palestina udah merdeka, itu konsekuensi logis. Mungkin narasi misalnya MUI mengatakan bahwa jangan dulu, kita pikirkan lebih jauh. Iya, tapi toh nanti kalau seandainya dalam situasi perjalanan dan dinamika politik dunia, kita yang sempat dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, apakah detik ini kemudian kita masih sampai bermusuhan? Ada Romusa, ada Belanda yang sudah melakukan pembantaian terhadap pahlawan-pahlawan kita. Apakah itu kemudian kita simpan? Sejarah itu nggak bisa dihapus, iya. Tapi kan kemudian hubungan diplomatiknya tetap harus berjalan dengan baik, Cang. Nah, jadi ketika misalnya Indonesia akan mengakui dan melakukan hubungan dengan Israel, ini adalah sebagai konsekuensi logis apabila syarat mutlaknya yang nggak bisa ditawar, yang nggak bisa ditoleransi adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Sayangnya, menurut mengutip John Mearsheimer tadi ya, yang sempat di Retreat Hambalang, solusi tersebut itu ibarat kereta yang sudah cabut dari stasiun, Mas. Sudah makin jauh. Makin jauh ya. Terutama semenjak Oktober 2023 itu. Makin brutal dan makin nggak bisa ngobrol. Jadi sepertinya two-state solution ini agak cukup berat untuk makin jauh panggang dari api, tapi secara normatif harus terus diperjuangkan. Nah, itulah. Mau apa lagi jalan yang lain? Nggak ada. Udah nah, nggak itu ada. yang sekarang posisi Indonesia tetap berdiri di two-state solution dan terus memperjuangkan bangsa Palestina untuk bisa segera merdeka dari penjajah Israel. Itu kalimatnya Presiden Soekarno. Oke, Mas Am dan Mas Icang. Berhubung nih durasi kita ternyata udah boleh kali ya sedikit kesimpulan kali mengenai pembahasan kali ini tuh. Siapa dulu nih yang mau memulai untuk menyimpulkan? Mas Icang, monggo Mas Icang. Mungkin kalau dari saya ini yang dia ya. Sepertinya nih Pak Prabowo sedang mengupayakan rejuvenasi atau mendefinisikan ulang bebas aktif ya. Kalau sebelumnya mungkin Pak Karno sangat proaktif, sempat agak redup, sekarang mungkin akan dimulai dengan Pak Prabowo. Tanda-tandanya itu ada tadi menurut itu lu? yang Mas Aap uraikan tadi itu ya, lebih bersuara, ya kan, lebih ngambil peran. Tapi kalau gua Mas, nitip Pak Prabowo lebih konsisten aja. Iya. Misalnya kan beliau juga namanya mungkin diplomasi ya, masih agak beda tuh Mas kalau ngomong sama depan Makong gimana, depan Liciang gimana, beda diksi. Itulah diplomasi memang. Betul. Tapi semoga Pak Prabowo ke depan ya kan bisa ngambil peran terutama untuk solidaritas Global South lebih diperkuat lagi. Menurut gue sih itu sih Mas. Iya. Kalau gue melihatnya ada tanda-tanda baik posisi Indonesia di kalangan internasional saat ini, Neng. Kenapa? Kalau kita lihat rute urutan peran Indonesia di kancah internasional cukup kuat ketika era Soekarno. Kemudian setelah Soekarno sampai era Pak Jokowi kita cukup fokus untuk pembenahan internal, Cang, sehingga kita sangat berhati-hati dalam melakukan diplomasi tanpa bersuara keras-keras untuk misalnya di era Pak Harto itu komunikasi antara dua ini kan masih berjalan tuh. Perang dingin gitu ya. Nah, kemudian di era Pak SBY kita sempat menyuarakan narasi normatif, tapi juga Pak SBY sangat hati-hati, sangat formalistik ya. Sangat formalistik dengan pendekatan soft power ketika itu yang sangat cukup kuat kita ingat gitu. Kemudian di era Pak Jokowi sangat berhati-hati karena sedang mencoba untuk melentingkan kita di sektor ekonomi dan banyaknya program infrastruktur yang sedang dijalankan dan itu memang butuh effort yang di atas rata-rata.
Nah, kemudian baru ke era Pak Prabowo, suara lantang yang pernah kita dengar di era Pak Soekarno melewat bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah yang, karena gue sendiri juga belum lahir ketika itu, ketika membaca dari banyak situasi itu sempat kita lihat dan kita baca bagaimana narasi besar Soekarno di dunia internasional. Ini ada tanda-tanda Pak Prabowo sudah mulai menjadi mengembalikan itu, dan kita akan kembali punya kebanggaan dan pride di sektor internasional selain bulu tangkis. Nah, mudah-mudahan kita nanti dalam konteks sepak bola. Ditambah satu lagi nih, kancah kita mudah-mudahan bisa seperti Soekarno yang menjadi leader, menjadi inisiator negara-negara global south, negara-negara berkembang, negara-negara dengan potensi ekonomi yang akan segera take off untuk menjadi negara maju. Yang ini nanti bisa bekerja sama dengan baik sehingga isu-isu yang melingkupi negara-negara seperti Indonesia ini tidak terabaikan penuh dan berhasil di tengah dunia yang multipolar ini membangun blok yang nanti betul-betul bisa memenuhi national interest kita dalam konteks pembangunan Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa bisa dibangun rutenya yang sudah dimulai dari rute Pak Jokowi, kemudian saat ini sedang dilanjutkan Prabowo Subianto. Jadi minimal kita punya kebanggaan lah selain bulu tangkis di dunia internasional. Mudah-mudahan nanti ada sepak bola, dan pride kita ketika datang ke negara-negara lain nggak seperti miris sekali ketika saya datang ke negara-negara Timur Tengah, bagaimana masyarakat Indonesia itu diperlakukan. Di sana kita dianggap sebagai TKW, dianggap sebagai pembantu, dan kayak sapi perah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan diplomasi yang lebih garang dari Presiden Prabowo Subianto ini, situasi itu bisa teratasi. Iya, mudah-mudahan cocok sepaham juga sih. Mudah-mudahan Indonesia nih berkat titik balik dari Pak Prabowo ini akan tidak hanya menjadi followers gitu Mas ya, tapi juga kita punya peran aktif menjadi aktor utama nih di dunia perpolitikan kancah internasional. Nah, mengenai isu Palestina dan juga Israel ini kan juga memang isu yang rumit ya gitu, dan keputusan sensitif. Betul, rumit, sensitif gitu, apapun keputusan negara pun kita nggak bisa dilihat tentu aja dari satu sisi aja. Tadi mohon maaf kalau ada salah-salah saya data mungkin ya dimaafkan. Lagi-lagi kita harus disclaimer bahwa kita adalah bukan pengamat internasional. Kita kalau saya lebih memandang dalam sisi politik domestik Prabowo Subianto sebagai aktor negara. Kalau lo, Cang? Pengamat partikelir, swasta, pinggiran aja. Karena background-nya Mas Icang ini adalah sastra Rusia Universitas Indonesia. Oke, mungkin yang penting gitu ya, yang bisa kita garis bawahi, kita tetap jaga semangat kritis, kemudian juga saling menghormati dan juga dukung perdamaian. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Jika ada nih sahabat sekalian yang ingin memberikan komentar, silahkan langsung sematkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten-konten ngutik selanjutnya, dan tetap bijak, tetap berpikir, dan juga tetap peduli. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.